Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya share dulu materinya. Udah ada di monitor? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, kita lanjut. Hari ini bahas foye ya, foye untuk waktu diskrit. Jadi untuk yang foye diskrit ini 2 kali pertemuan ya. Nah, yang foye continue sudah ya minggu lalu materinya. Oke, kita bahas untuk yang foye diskrit yang pertama. Ada Abdirrahman sama Yokob ada? Apakah ada? There is Yokob and Abdirrahman here? Nggak ada, oke. Saya belum sempat translate materinya ya. Oke, kita bahas dulu. Ya, oke. Nah, ini kita bahas dulu tentang foye discrete series-nya. Nah, kita bahas deret dulu ya, deret periodiknya. Ya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa suatu sinyal itu dikatakan periodik kalau misalkan dia sama gitu ya. Jadi nilainya itu berulang untuk periode n besar. Jadi n besar ini periode ya. Jadi periodik jika sinyalnya itu kita tambahkan dengan periode itu akan sama dengan dirinya sendiri. Teman-teman bayangkan contohnya itu adalah sinyal sinus atau sinyal kosinus ya, di mana dia di rentang T-nya dia pasti periodik. Misalkan dia satu lambdanya itu dari 0 sampai 1, maka untuk sinyal selanjutnya satu bukit satu lembahnya pasti 1 ke 2. Itu artinya dia periodik gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan menjumpai juga yang namanya periode fundamental. Itu nanti simbolnya adalah N0 ya, nanti ke bawahnya kita akan menggunakan N0 periode fundamentalnya. Ya, jadi periode fundamental itu contohnya adalah 0 sampai 1, misal gitu ya. Itu adalah fundamentalnya, periode fundamentalnya gitu ya. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya deretan eksponensial kompleks ya. Jadi dari sinyal kita yang di atas xn plus periode itu sama dengan dirinya sendiri. Kalau kita rubah menjadi eksponensial kompleks, maka sinyalnya menjadi eksponensial pangkat J 2pi per N0 atau periode fundamental kita kalikan dengan N-nya. Atau di mana 2pi per N0 ini itu sama dengan omega 0. Ya, jadi omega 0 itu adalah sekuen dari periodiknya, nilainya adalah 2pi per N0. Ya, rumusnya ini dihafal. Oke, kita lanjut. Oke, ada lagi yang namanya representasi dari Fourier discrete series kita. Jadi, untuk representasi dari Fourier discrete, teman-teman gunakan rumus Xn, ya, sigma dari CK eksponensial JK omega 0 N, ya, tadi rumusnya omega itu adalah 2pi per N0, K-nya dari 0 sampai periode kurang 1. Ya, nah di mana CK ini, nanti teman yang krusial di sini ya, nyari CK ya. Nah, CK ini adalah koefisien dari Fourier-nya. Rumus yang teman-teman gunakan itu adalah 1 per N0 sigma dari Xn eksponensial min JK omega 0 N. Batasnya adalah dari N0 sampai periode dikurang 1. Ya, oke. Nah, ini sifat-sifat dari Fourier discrete series-nya. Yang pertama adalah periodisitas dari koefisien Fourier. Jadi kita sudah bahas di atas bahwa sinyal kita itu periodik gitu ya, maka untuk Fourier juga terdapat periodisitas ya, di mana untuk koefisien Fourier-nya itu kalau K kita jumlahkan dengan periode fundamentalnya akan sama dengan koefisien Fourier itu sendiri, itu maksudnya. Ya, di mana di sini mengindikasikan bahwa koefisien Fourier series CK itu periodik dengan periode fundamentalnya, dan nilainya akan berulang. Ya, akan sama. Oke, yang kedua itu adalah dualitas. Ya, kalau misalkan kita diketahui bahwa koefisien Fourier-nya itu adalah sigma dari 1 per N0, ya, 1 per N0 Xn eksponensial min JK omega 0n. Ya, nah, kalau misalkan N itu sama dengan min M, misalkan gitu ya, kita anggap N itu sama dengan min M, maka rumusnya menjadi CK sama dengan 1 per N0, X kita ganti N-nya dengan min M, ya. Setelah itu E min JK omega 0M.
M-nya sama dengan nilai periode fundamentalnya. Nah, kalau misalkan K sama dengan N, dan M-nya itu sama dengan K, ya, maka Cn-nya itu adalah sigma dari 1 per N0 X min K eksponensial JK omega 0N, K-nya itu sama dengan N0-nya. Ya, dari persamaan yang di atas tadi, ini DFS ini adalah discrete Fourier series ya, panjangannya. Berarti Xn akan menjadi CK, ya, atau CK menjadi Xn jika kita menggunakan discrete Fourier series. Perhatikan tanda panah, ini bolak-balik, itu artinya dia bisa menjadi inverse-nya, bisa menjadi dirinya sendiri, itu maksudnya ya. Nah, Cn-nya itu kita menggunakan discrete Fourier series juga, itu adalah 1 per N0 X min K. Ini adalah rumus untuk dualitas Fourier series discrete. Ya, oke, kita lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Nah, ini masih materi saja dulu. Nah, kita bahas sekuen genap dan sekuen ganjil. Ya. Oke, teman-teman masih ingat I ini untuk genap even, O ini out untuk ganjil ya. Nah, jika Xn adalah real ya, maka sinyal kita itu penjumlahan dari sinyal genap ditambahkan dengan sinyal ganjilnya. Ya, kita sudah bahas bahwa Xen ini adalah even sinyal genapnya dan Xon ini adalah ganjil sinyal komponen ganjil dari sinyal Xn-nya. Ya, kalau misalkan Xn itu adalah coefficient Fourier, kita menggunakan discrete Fourier series-nya, ya, maka untuk sinyal genap itu adalah nilai real dari CK-nya, sementara sinyal ganjil itu adalah nilai imajiner dari coefficient Fourier-nya, itu maksudnya. Ya, jadi yang genap teman-teman ambil nilai realnya, yang ganjil teman-teman ambil yang nilai imajinernya. Ya, oke. Nah, selanjutnya itu adalah identitas Parseval. Kalau identitas Parseval di sini itu adalah teman-teman gunakan rumus ini. Ya, di mana artinya 1 per N0 ya, sigma dari nilai mutlak dari Xn kuadrat itu akan sama dengan sigma dari nilai mutlak dari koefisien Fourier-nya dikuadratkan. Itu maksudnya identitas Parseval. Ya, karena untuk mencari CK tadi juga ada 1 per N0 ya. Oke, nah, oke, kita bahas contoh soal dari saya. Oke, yang nomor 1, tentukan representasi Fourier discrete series dari deret Xn sama dengan cos pi per 4n. Ya. Oke, teman-teman, ini ada temannya WhatsApp saya, kita ini nggak bisa masuk 839. Oke. Ya, oke. Nah, teman-teman, saya punya sinyal Xn itu cos pi per 4n. Ya, maka dari sinyal ini saya bisa lihat bahwa periode fundamentalnya itu adalah 8. Dapatnya dari mana? Dari pi per 4 ini. Ya, karena nilai pi per 4 itu adalah omega 0. Omega 0 kita itu adalah 2 pi per n0. Maka untuk mendapatkan pi per 4 saya butuh angka 8. Ya, supaya 2 pi per 8 itu hasilnya adalah pi per 4. Maka periode saya adalah 8. Ya. Oke. Ya, oke. Oke ya. Nah, setelah itu dari sini cos pi per 4 itu adalah setengah dari eksponensial Jp per 4n ditambah dengan eksponensial min J pi per 4n. Ya, itu sama dengan setengah eksponensial J omega 0n ditambah dengan setengah eksponensial min J omega 0n. Maka dari sini ya diketahui bahwa koefisien Fourier-nya itu adalah setengah untuk C1 dan C7-nya setengah. Ya, maka dari koefisien Fourier ini ya, maka discrete Fourier discrete series-nya adalah Xn sama dengan setengah eksponensial J omega 0n ditambah dengan setengah eksponensial J7 omega 0n. Omega itu adalah pi per 4. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Masih belum paham, Bu, itu yang dapetin gimana caranya dapat koefisien Fourier-nya yang C1 kenapa bisa setengah gitu, Bu. Terus itu C-1 sebelahnya kenapa bisa gitu, Bu? Oke, bentar ya, saya balas dulu WhatsApp temannya.
Oke, gimana deh? Bisa diulang? Ingin bertanya Bu tadi Ya. Gimana caranya Bu buat nentuin dapat koefisien Fourier-nya Bu? Itu kan ada yang C1 Ya. terus sama C7 gitu Bu. Mm-mm. Jadi si C-nya itu Mm. bisa sembarang atau gimana Bu? Ada aturannya atau gimana Bu? C itu kan dari 0 sampai periode kurang 1 ya. Maka nilainya dari 0 sampai 7. Ya. Oke, setelah itu teman-teman masukkan ke persamaan yang di atas tadi. Ke sini. Oke, nanti di ujian teman-teman bikin caranya ya. Saya nggak mau langsung hasilnya ya. Oke. CK itu didapat dari sini. Ya, sementara hasil XN itu teman-teman rumusnya dari sini. Oke, sini. Ya, jadi teman-teman masukkan ke rumus yang ini dulu. Ya, oke. Sampai di sini bisa ya? Bisa sendiri? Kira-kira bisa sendiri jawabannya? Insya Allah Bu, nanti saya kaji lagi Bu. Oke. Yang lain silakan. Insya Allah, Bu. Bisa ya? Oke. Silakan yang lain. Hati-hati di sini sigma. Ya, di sini sigma. Hati-hati dengan rumus. Silakan deh, ini satu soal nanti di UAS. Izin bertanya, Bu. Ya, oke. Ini kan tadi kan untuk XN itu dimasukkan ke persamaan yang ini sebelumnya, yang dari cos pi per 4N itu kan sudah ada setengah E pangkat J omega 0N ditambah setengah pangkat minus J omega 0N. Nah, kenapa pas ditemukan XN-nya itu di setengah E-nya itu di pangkat yang setelahnya itu kenapa tidak minus, Bu? Yang sebelumnya kan minus, persamaan sebelumnya ada minusnya. Yang mana, Dek? Yang mana, Dek? Ya, yang ini yang setelah mendapatkan XN-nya, kan dari cos pi per 4N itu didapatkan bersamaannya itu setengah E pangkat J omega 0N ditambah setengah E pangkat minus J omega 0N. Nah, kemudian di XN-nya itu di akhirnya sama dengan jadi setengah E pangkat J omega 0N ditambah setengah E pangkat J 7 omega 0N. Itu minusnya memang hilang, Bu? Iya, atau karena ini kan sinyal XN aslinya ya. Ini kan belum dalam bentuk deret ya. Ya, ini kan sinyal XN aslinya. Nah, setelah itu teman-teman cari deretnya pakai rumus yang ini. Nah, untuk mencari XN itu berarti kan harus butuh CK. CK-nya kan diambil dari sini. Oke. Saya kasih satu clue-nya saja. Oke, teman-teman ada kalkulator di sana? Di dekatnya ada kalkulator? Ada Bu. Ada ya. Ada, Bu. Ya. Oke, saya contohkan satu saja. Ya. Jadi ini soalnya sedikit ya, tapi penyelesaiannya sebenarnya ini panjang. Ya, sengaja saya tidak buat supaya teman-teman lebih bisa menganalisa gitu ya. Oke, ini dari sini teman-teman ya, saya tambahin dulu satu. Rumusnya ini ya, XN. Oke, ini hasilnya saya garis dulu. Teman-teman dalam masuk ke link Jimit apakah ada kesulitan? Tidak ya? Ini teman-teman. Ya, Kalau nunggunya kelamaan suka expired gitu. oh gitu. Iya. Jadi harus masuk lagi gitu. Soalnya saya langsung admit gitu.
Saya nggak nungguin teman lama-lama menunggu. Ya, oke, ini tadi hasilnya ya. Ya, dari sini. Untuk mendapatkan ini teman-teman bisa ya. Dari cos kenapa menjadi setengah ya. Pakai rumus Euler saja. Oke. Oke. Nah, berarti ini untuk nilainya itu dari 0 sampai 7 ya, karena periode kita 8. Ya. Ya, berarti XN-nya itu adalah untuk N-nya 0 sampai 7. Oke, nah untuk mencari ini, teman-teman cari dulu CK-nya. Nah, misalkan saat K nah, oke, saat K sama dengan 0 ya. Oke. Bentar ya deh, ini Abdurrahman katanya masuk, nggak mau masuk. Ya nggak ada yang masuk ya. Oke. Ya, oke. Saya sampai mana tadi? Oh, baru sampai sini ya. Oke. Saat K0, saat N0. Oke, saat K0, saat N0. Saat N0 ya. Oke, maka rumus ini menjadi, teman-teman apakah tumpang tindih di layar? Di layar tumpang tindih nggak ya? Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak, Bu. Jelas ya? Ini saya Jelas. bukan saja. Nah, takutnya di teman-teman ketinggalan, enggak ya? Bisa ya? Ini tanda panah sekarang bisa ya? Bisa, Bu. Teman-teman ketinggalan enggak ya? Ketinggalan? Enggak ya? Enggak. Enggak, Bu. Saat N0 ya, itu berarti kan X0-nya itu ya, berarti kan K0 7 ya, berarti ini ya. Pakai papan tulis jadi repot ya saya ya. Dia lari ke bawah ini ya. Oke. Oke, berarti ini kan CK eksponensial JK omega 0 dikali 0. Ya. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Bu. Bisa, oke. Berarti di sini kan harus kita cari dulu K-nya 0 nih. Kan dia batasnya dari K0 sampai 7 ya. Untuk mencari X0. Berarti saya butuh saat K0, K1, K2, K3. Ya. Oke. Ya, sampai sini bisa ngikutin nggak ya? Belum. Oke, berarti ini kan berarti K0. Oke, kalau masih bingung saya lanjutin deh dari sini dulu. Berarti ini K0 dikali nanti omeganya kita masukkan saja ya, terakhir ya. Oke, berarti ditambah tolong dikoreksi kalau ada yang ketinggalan. 1, ini berarti kan K-nya 1 nih. Ya, N-nya tetap 0 ya. Oke, ditambah. Ya. Oke, berarti ini 2. Nah, 2. Ini tambah 3. Ini 3. Ya, berarti ditambah. Bentar ya, lemah. Oke, berarti ini ditambah 4. Ya, teman-teman tolong dikoreksi kalau ada salah saya penempatannya. Oke, ini berarti 5. Oke,
Berarti ini 5. Ya. Terus tambah ini 6 sampai 7 ya. Oke, ini jangan saya buang dulu deh. Tambah 7. Ya, oke, ini 7. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, oke. Maka dari sini teman-teman cari dulu untuk mencari ini berarti teman-teman butuh C0, C1, C2, C3, C4 dan seterusnya sampai C7 ya. Ya, benar ya? Ya. C0-nya belum tahu nih. C1-nya belum tahu, C2-nya belum tahu. Cari dulu C-nya. Ya, saya bikin di sini saja. Ya, oke, ini saya taruh ke bawah. Oke, saya taruh ke sini. Oke. Oke, berarti untuk channel-nya, ya, teman-teman cari channel-nya. Channel-nya itu adalah berarti kan satu. Oke, saya bikin dulu deh ini. Rumusnya di sini. Ya, berarti ini CK ya tadi ya. Ya, berarti channel 1 per berapa nih? 8 ya? Ini sampai 7 ya? Hmm. 7. Berarti ini K-nya. Oke, ini udah benar. Ya, oke. Nah, teman-teman cari channelnya. Teman-teman cari channelnya, berarti di sini 1/8. Ya, dalam kurung dulu. Oke, XN kita apa tadi ya? XN? XN kita itu adalah ini. Cos pi per 4. Cos pi per 4 itu berarti cos 45 ya, Dek? Ya. Cos pi per 4 itu berapa? Cos 45. Cos 45. Oke, saya bikin aja cos 45N ya. Ya. Iya, Bu. Cos Ini 45 satu ya. Oke. Berarti cos 45N. Setelah itu dikalikan dengan ini deh, saya kurung double deh biar nggak bingung. Nah, berarti ini itu adalah kali 0. Ya, saya langsung masukkan 0-nya. Oke, setelah itu saya kalikan dengan ini. Ya, yang ini nih. Nah, oke. Berarti ini adalah K-nya tadi berapa, Dek? K-nya 0 ya? Ini K-nya 0 ya? 0, Bu. Bisa ngikutin? Nah, ini tadi berapa? 2, Bu. Omega 0? Pi per 4 ya, Bu. Pi per 4. Oke. Pi per 4. Oke. Repot ya? Nggak pakai papan tulis ya? Oke, berarti ini itu adalah pi per 4. Oke, N-nya berapa, Dek? N-nya berapa? N-nya berapa tadi? 7 ya, Bu. Ah, pasti masih belum paham dari sini. Oke. 0. 0. Dia kan dari 0 sampai 7. Yang ini kan baru kita masukkan 0 nih. Ya, ini 0. Ya. Bentar ya, ini dia ngikut nih 0-nya ini nih. Saya nggak bisa ngedelete omega 0-nya, bentar ya. Oke, saya delete lagi. Ini saya buang dulu. Ya, oke. Ini dikali 0 ya. Ya, oke, ini baru untuk yang 0. Teman-teman, berarti ini ditambahkan dengan C1 bukan, Bu? N-nya masukin dulu 1. Oke, ini jadi. Oke, berarti ini kan cos. Nih,
Berarti ini Satu, Bu. cos Satu. 45 dikali 1. Setelah itu teman kalikan dengan ini. Ya, berarti satunya yang di mana nih? Di sini. Ya. Di sini bisa ngikutin? Bisa? Bisa ngikutin sampai sini? Insya Allah Bu. Bisa. Oke. Ya, Bu. Tanpa saya lanjutkan, untuk yang di atas ini pasti eksponensialnya dikali pangkat 0 ya. Berarti eksponensialnya yang dikali 1 ya. Sampai sini bisa ngikutin? Atau saya lanjutin? Atau gimana nih? Ibu maaf, Bisa, Bu. boleh diulang lagi nggak Bu? Boleh diulang lagi nggak Bu? Sedikit. Dari mana? Diulang dari mana nih? Dari yang nolnya itu loh, saya masih belum mudeng. Udah bangun belum? Udah Bu, udah manteng Oh, Bu. udah. Suaranya masih suara ngantuk ya. Oke. Nah, ini kan tadi kita cari C0 dulu ya. C0 berarti kan pakai rumus yang ini deh. K-nya berarti 0 ya. Berarti untuk K semua ke belakang teman-teman kasih 0. Ini 0, ini 0. Ya, kecuali N-nya nanti yang teman-teman ubah. N-nya berarti kan dari 0 sampai 7. Nah, maka di sini 0 kali ini kan XN ya. Ya, XN berarti ini 0, ini 1, ini 1, dan seterusnya sampai nanti ke 7. Saya tanya ini mau dilanjutin atau sampai sini saja, karena di sini eksponensialnya pangkat 0, itu hasilnya pasti 1. Ya, berarti yang ini teman-teman kalikan 1 semua. Tinggal mencari cos 45, berarti ini kan ini cos 0, tambah cos 45, tambah cos 90, dan seterusnya sampai cos 225 apa berapa gitu. Nah, ini harus dilanjutkan atau gimana nih? Kalau nggak saya cukupkan yang ini dulu. Mau dilanjutkan atau sampai sini cukup? Berarti nanti tinggal ditambah ya Bu, si Ya, N-nya sampai tinggal ditambah sampai N-nya 7. Oke, sampai 7 ya Bu. Oke. Ya, mau dilanjut atau sampai cukup sini? Saya lanjut ke selanjutnya nih. Ibu, untuk N-nya itu teh semua soal atau semuanya berlaku sampai 7, dari 0 sampai 7 atau gimana Bu? Ini kan sigmanya berarti kan dari 0 sampai 7 deh. Ya. Ya. Tapi di sini karena Berarti berlaku untuk semua soal atau cuman ada syaratnya Ibu di sini? syaratnya tadi yang ini deh. Yang mana? Periode tadi, periode yang ini. Yang di atas deh, nih. Periodenya 8. Ya, periode 8 ya. Oke. Kan dia 0 kurang 1 ya. Iya. Oke, nanti hati-hati sama periode ya. Oke. Ya. Oke, sampai sini cukup atau saya lanjutin sampai pangkat 7? Ibu. Berarti nah itu dicari N-nya 0 sampai 7, terus si K-nya juga 0 sampai 7 gitu ya Bu? Iya, ini baru Tinggal channel nih. dijumlahin. Maka ini Iya, teman-teman paham dulu di channelnya. Kalau teman-teman paham di channelnya, teman-teman bisa paham langsung ke C7. Ini baru X0 ya, baru di channel, belum X0 ke C7, belum X0 ke C1, C2, dan seterusnya. Ini teman-teman baru di channel untuk X0 ya, belum X1, X2, dan seterusnya. Makanya yang ini harus paham dulu nih. Yang ini dulu, ini paham? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah Bu. Paham, Bu. Insya Allah. Tapi ini teman-teman kalian 1, berarti ini jadinya cos 0 ya. Jadi ini nanti isinya cos 0. Ya, cos 0. Kita tambahin lagi 1. Jadi cos 0 ya, ditambahkan dengan ini berarti cos 0. Cos 0 ditambah dengan cos berapa dek? 45 ya. Tambah cos 90 ditambah cos tambah 45 berapa? 135 ya. Jadi ditambah cos 45 berapa? 180 tambah
cos 45, 225, 0, 1, 2, 3, 4, 5, terus ditambah 6-nya, cos 225, 270, setelah itu ditambah cos 315, ya. Nah, ini nanti berarti hasilnya berapa nih? Ya, ini baru kosmo. Setelah itu, ini baru C1. Ya, hal yang sama nanti teman-teman cari untuk C1-nya. Ya, C1-nya berapa, dan seterusnya. Sehingga nanti akhirnya itu adalah nilai yang teman-teman dapatkan itu hanya saat yang ini. Ya, jadi nanti hasilnya itu adalah, ini setelah teman-teman cari nih, yaitu hasilnya hanya ada untuk C1 dan C7. Karena selebihnya hasilnya 0. Hanya C1 dan C7 yang dia setengah. Ya, mana nih yang terakhir? Oke, nanti teman-teman cari breakdown semuanya satu per satu. Ya, sehingga nanti dia itu hanya ada nilainya untuk C1 setengah dan C7-nya setengah. Ya, jadi XN-nya itu adalah setengah eksponensial J omega 0N ditambah setengah eksponensial J7. 7-nya dari C-nya ya. Omega 0N. Ya. Nah, nanti gambarnya nggak ada ya. Oke. Biasanya saya minta gambarkan biasanya. Ya. Oke. Sampai sini paham, Dek? Insya Allah paham. Ya, oke. Bu. Ya. Maaf, Bu. Buat mastiin tadi tes 1/8-nya dari mana ya? 1/8, 1/n0. Kan rumus iya. satu. Nah, ya. Makanya hati-hati nanti dengan periode ya. Berarti itu nanti sama semua ya, Bu, C1, C2 gitu 1/8. Ya, caranya sama. Jadi nanti untuk C1 teman-teman tinggal ganti berarti ya C1. Berarti ininya ganti yang mana nih yang diganti C1, berarti K-nya ganti 1. Ganti yang di depan ini 1 berarti ntar ya. Ini 1 diganti, ini 1 diganti. Ya, untuk C1-nya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Nanti pakai kalkulator. Berarti buat stepnya selesai ini ya pakai yang rumus yang di kanan itu ya Bu ya, yang CK sama dengan 1 per N. Iya. Ini kan baru C0 ya. Kalau nggak salah ini hasilnya 0 ya, kalau nggak salah nih. Ini hasilnya 0. Teman-teman coba cari ini hasilnya 0. Kenapa sih dia lihat ya? Ini hasilnya 0. Nah, ini nanti teman-teman hasilnya 0. Nah, nanti step selanjutnya teman-teman cari untuk C1 dan seterusnya sampai C7. Ya, yang ini harus paham dulu. Kalau ini udah paham, maka ke bawahnya insya Allah bisa. Ya, ini kan baru C0 ya, Dek. Nanti teman-teman cari C1. Oke, ini C1. Nanti C1 di sini, saya kasih rumusnya dulu. Nanti, oke, K-nya ngikut ya. Berarti ini dikali 1 ya. Ini berarti teman-teman kali 0. Ya, maka untuk rumus yang ini tinggal diganti satunya yang di atas ini. Tapi N-nya ngikut ya. N-nya tetap ngikut yang awal. Ya, berarti ini adalah kali 0, tapi ini ke teman-teman ganti 1. Ini 1, ini ganti 1. Ya, oke, dan seterusnya. Nanti didapatkan hasilnya setengah. Ini ganti C1. Ya, oke deh. Bisa sampai sini ya? Insya Allah, Bu. Bu, Bu. Mau nanya Bu, izin tanya. Kan ya. Ini untuk nyari channel kan dimulai dari channel ya Bu? Ya. Kalau untuk C1 juga itu dari channel juga apa mulai dari C1 aja Bu? C1 aja. Nanti kan CC ini kan koefisien ya, koefisien Fourier-nya. Nah, channel ini nanti teman-teman masukkan ke persamaan yang ini. Channelnya berapa, C1 berapa, ya, C2 berapa, gitu. Nah, masukin nanti ke persamaannya. Ya. Kalau pengen cepat, masukin ke Excel saja, tapi hati-hati dengan rumus ya. Tapi kalau misalnya pengen nyari pakai kalkulator, nggak apa-apa. Satu-satu hati-hati angkanya. Tapi caranya seperti ini. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Dan satu lagi untuk mencari periode, teman-teman pahami yang ini. Jangan sampai salah nanti di periode. Ya, periode teman-teman lihat di sini. Di pi per 4, ya ini adalah omega 0. Omega 0 itu adalah 2 pi per N0. Ya, kita harus mencari sesuatu sehingga hasilnya adalah pi per 4, maka N0-nya adalah 8. Ya, supaya dia menghasilkan pi per 4. Hati-hati ya. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjut. Oke, ini soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 di sini, teman-teman lihat dia periodik. Ya. Dia di 0, 1, 2, 3 ya. Di 0, 1, 2, 3. Ya, maka di sini kelihatan dia periodenya 4, 1, 2, 3, 4. Setelah itu dia berulang lagi 1, 2, 3, 4. Berarti N0-nya 4. Ya, berarti untuk mencari omega 0-nya adalah 2 pi per N0. Sehingga untuk omega 0-nya adalah pi per 2. Ya, sampai sini bisa? Bisa, Bu. Ya, oke. Saya lanjut. Saya lanjut? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Nah, maka koefisien Fourier-nya, teman-teman masukkan. Yang tadi N0 rumusnya tadi mana ya? Masih ingat rumus yang di atas ya? Oke, maka untuk mencari C0-nya itu adalah 1/4 sigma dari 0 sampai 3. Xn itu ya, berarti 1/4 kali 0 tambah 1, dan seterusnya. Sehingga untuk C0 hasilnya 3/2. Untuk C1 dapatnya min setengah plus C setengah. Untuk C2 dapatnya min setengah, dan C3 dapatnya min setengah dikurang C per 2. Ini untuk soal nomor 2. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Intinya rumus yang tadi sama koefisien Fourier-nya. Ya, oke, saya lanjut. Oke, sekarang kita bahas gimana caranya Fourier discrete series kita tadi bisa menjadi transformasi Fourier. Kalau Fourier discrete itu biasanya dia periodik gitu ya. Kita ketahui periodanya. Tapi kalau misalkan sinyalnya apriodik ya, biasanya kita menggunakan transformasi Fourier. Bedanya di situ biasanya. Ya, sudah ada di sini ya. Oke, jika Xn adalah deretan non-periodik gitu ya, tapi durasinya terbatas ya, time-nya terbatas, n-nya terbatas gitu ya. Maka kita bisa mengkonversi si Fourier discrete kita menjadi transformasi Fourier. Ya, misalkan saya punya gambar nih gitu ya. Ya. Nah, saya punya gambar dia 1 2 3 4 5 6 7, misalkan ada 7 sinyal gitu ya. Nah, yang ini kita bisa menjadikan dia periodik. Kita tinggal menambahkan beberapa sinyal saja. Ya, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Yang tadi awalnya hanya di N1, min N1 sampai ke N1, sehingga setelah itu kita jadikan dia periodik, ya, kita tambahkan beberapa sinyal, sehingga dia menjadi periodik. Ini jadinya adalah, kalau ini periodik, ya, ini periodik misalkan ya, setelah itu ini periodik gitu ya, ini periodik. Misalkan seperti itu. Ya, kita mengulang sinyalnya, kita ulang sinyalnya. Ya, nah, misalkan N0-nya itu adalah terbatas gitu ya, maka untuk sinyalnya kita bisa menggunakan limit Xn. N0 itu adalah tadi periode fundamental, itu akan sama dengan sinyal itu sendiri. Ya, oke. Nah, maka discrete Fourier series-nya pakai rumus yang tadi, ya, koefisiennya pakai rumus yang tadi, ya, sehingga setelah itu, ya, nah ini karena Xn0 n-nya sama dengan Xn gitu ya, untuk nilai n-nya itu kecil sama dengan periodanya, ya, karena Xn-nya juga sama dengan 0 ya, yang tadi. Nah, maka persamaan yang di atas tadi teman-teman bisa rubah menjadi CK seper N0 sigma dari Xn eksponensial min JK omega 0n, n-nya dari yang tadi batasnya min N1 sampai N1. Ya, atau batasnya aja teman-teman ganti dari min tak hingga sampai tak hingga, rumusnya tetap seper N0 sigma dari X0 eksponensial min JK omega 0n.
Ya, nah misalkan X omega itu adalah sigma dari Xn eksponensial min J omega N, ya batasnya adalah min tak hingga sampai tak hingga, ya maka CK-nya itu adalah 1/n0 X K omega 0. Ya, nah jadi persamaan discrete Fourier series kita itu menjadi X N0N, ya itu sama dengan 1/2 pi sigma dari X. Oke, saya baca yang ini dulu. Ya, 1/n0 X K omega 0 eksponensial J K omega 0N. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus, ya. Di sini nggak ada pakai 1/2pi ya. Di sini boleh pakai yang ini atau ini boleh. Kalau pakai 1/2pi tambahkan omega 0 di belakangnya, ya. Jadi kalau misalkan pakai 1/2pi sigma XK omega 0 eksponensial JK omega 0N dikalikan dengan omega 0-nya. Ya, ini untuk persamaannya. Oke. Nah, ini pasangan transformasi Fourier, ya. Saya punya transformasi Fourier sinyal Xn, ya. Ya, ini simbol dari Fourier-nya. Kalau ada X omega, maka Fourier Xn-nya itu adalah sigma dari Xn eksponensial pangkat min J omega N. N batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini teman-teman pakai rumus yang ini nanti ya, pakai sigma yang ini. Sementara untuk inverse-nya, kalau diketahui Fourier-nya, ditanya Xn-nya, ya, Xn itu inverse Fourier X omega, itu sama dengan pakai 1/2pi, integralkan dia. 1/2pi integral X omega eksponensial J omega N D omega, atasnya nanti tergantung ya, 2pi sampai berapa gitu, atau dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, ini untuk transformasi Fourier-nya pakai rumus yang sigma. Sementara untuk inverse-nya teman-teman pakai integral 1/2pi integral. Ya, oke. Ada contoh soal nggak ya? Oke, saya lihat dulu. Oh, ini soal, oke. Nah, teman-teman nanti memudahkan teman-teman, ini ada tabel ya, bisa digunakan tabelnya. Oke, bisa digunakan tabelnya. Atau mau pakai rumus juga boleh, kalau saya lebih senang pakai rumus ya. Oke, sekarang kita bahas spektrum Fourier. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Bisa memahami ya? Oke, sampai di sini bingung deh sama rumusnya? Rumusnya ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Kan tadi yang direct Fourier itu merepresentasikan sinyal periodik gitu ya, Bu. Nah, kalau di inverse itu Yang mana? Yang mana? Yang direct Fourier itu. Directnya biasanya periodik ya, periodik. Ya. Nah, kalau kita inverse itu pengaruhnya ke sinyal apa ya, Bu? Kalau inverse itu berarti kan kebalikan. Misalkan teman-teman punya sinyal XT misalkan gitu. Setelah itu nanti teman-teman cari Fourier-nya. Berarti itu kan ditransformasi atau dilakukan direct Fourier-nya. Tapi kalau misalkan diketahui soalnya transformasi Fourier, ditanya sinyal aslinya berarti lakukan inverse. Ya, misalkan nih nanti diketahui Fourier itu kan kita merefleksikan, mentransformasikan sinyal kita yang dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Ya, nah kalau misalkan saya punya sinyal di sini waktunya discrete berarti ya Xn gitu ya. Nah, saya pengen rubah ke domain frekuensi, maka saya gunakan transformasi Fourier. Tapi kalau kan saya punya memiliki sinyal dalam domain frekuensi, saya pengen merubah dia ke dalam domain waktu berupa discrete, saya gunakan dia inverse Fourier-nya. Di sini paham? Baik, paham, Bu. Oke. Oke, saya sampai mana tadi? Oke, sampai sini. Ya. Oke, ada yang namanya spektrum Fourier. Ya, misalkan transformasi Fourier X omega dari sinyal Xn secara kompleks dapat dituliskan dengan X omega, ini nilai mutlak dari X omega eksponensial Jpsi omega, di mana nilai mutlaknya ini adalah untuk magnitudenya, sementara untuk si omega ini adalah pasanya.
Ya, jika Xn real, maka amplitudo spektrum ya, nilai dari nilai mutlak X omeganya itu adalah fungsi genap dari omega. Sementara fasa dari spektrumnya itu adalah si omeganya itu adalah fungsi ganjil dari omeganya. Ya, hati-hati ini untuk nilai mutlak, hati-hati ini spektrumnya, sementara C-nya di sini itu adalah fasanya. Oke, ya ini ada contohnya. Ya, diketahui dari periodik Xn, ya ini gambarnya. Tentukan koefisien Fourier CK-nya dan gambarlah spektrum magnitudnya. Ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Oke, sampai sini bisa ya. Oke, saya lanjut dulu ke bawah. Oke, nah Bu, ini ya. izin bertanya Bu, di slide 20 tadi, Ya. itu yang NO sama dengan 0 itu dari nilai positifnya aja ya Bu ya? Yang mana, Dek? Yang itu Bu, yang bahwa periode fundamental N0 sama dengan 10. Nah, itu 10. nilai 10-nya diambil dari yang sinyal positifnya aja ya Bu ya? Teman-teman lihat ini periode ya. Teman-teman bisa ambil dari sini dari sini sampai sini atau dari sini sampai sini boleh. Kalau saya biasanya yang ada sinyalnya saya ambil dari 0 biasanya. Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu dia balik lagi ke posisi amplitude 1. Maka ini adalah satu periode, ini satu periode. Berarti periodenya 10 dari 0 sampai 9. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Ya, setelah itu cari omeganya, pakai 2pi per N0, sehingga omeganya adalah pi per 5. Teman-teman masukkan ke rumus yang tadi, ya, sehingga didapatkan 1/10, sehingga didapatkan 1/10 eksponensial min JK 2pi per 5 sin KP per 2 dibagi dengan sin KP per 10. K-nya 0 sampai 9. Sampai sini ada pertanyaan sebelum selanjut? Ini kenapa 0 sampai 4? Ini ya, karena 5, 6, 7, 8, 9-nya 0. Hati-hati dengan sinyal. Maka periodenya hanya 0 sampai 4 saja. Ya. Izin bertanya Bu, itu per satu periode aja ya berarti ya Bu? Iya. Ini teman-teman mau masukkan 0 sampai 9, tapi 5 sampai 6-nya kan dikalikan dengan 0. Oke, halo? Halo? Iya Bu. Iya Bu, aduh. Iya Bu. Halo? Ya Bu, kedengaran Bu. Halo Bu. Halo? Halo? Iya
Bu, kedengeran. Iya Bu, terdengar Ada Bu. Bu, masuk Bu. Ya, oke. Ada Bu. Tadi sampai mana, Dek? Tadi saya nanya Bu, itu teh per satu periode aja ya Bu, berarti? Iya, per satu periode aja, karena hasilnya teman-teman kalau melanjutkan ke perhitungan selanjutnya itu hasilnya pasti sama, karena dia periodik. Ya, hasilnya akan sama. Oke, yang ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya. Jadi yang teman-teman cari satu periode saja, untuk periode selanjutnya nggak usah, karena hasilnya pasti sama dengan nilai N sebelumnya. Ya, Dek, sampai sini ada pertanyaan, Dek, sebelum saya lanjut? Tidak ya, oke. Nah, dari yang ini, yang coefficient Fourier-nya, maka gambarnya adalah seperti ini. Ya, ini dia berulang ya, maka tadi saya bilang ya udah satu periode aja. Jadi teman-teman cari cukup dari 0 sampai 9 saja. Ya, ini gambarnya. Ini gambar spektrumnya. Jadi nanti di ujian seperti ini ya, saya minta tolong gambarkan spektrumnya. Ya, oke. Untuk mencarinya, teman-teman tinggal masukkan ini kan 0, K-nya 0 sampai 9 ya. Nah, untuk 0, teman-teman tinggal masukkan 0 di sini. Ya, untuk yang amplitude yang 1, teman-teman tinggal ganti K-nya 1. Dan seterusnya sampai K-nya 9, sehingga didapatkan hasilnya seperti yang digambar. Bu, Ya. jadi bertanya Bu. Ya, kita coba satu dulu ya, nanti teman-teman bingung. Kita coba satu dulu ya, Dek. Oke, yang ini. Kalau misalkan K-nya 0 gitu ya, terus saya ganti, di sini hasilnya kayaknya setengah ya. Maka ini kali dengan 0. Ini berarti kali dengan 0 ya. Hasilnya berapa tuh, Dek? Ini berarti kan dikali 1 ya. Ya, ini berarti ini kan dikalikan dengan 1 ya. Ya, ini berapa nih? Sin 0. Ya. 0. Sin 0 ya. Halo? 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 Ada Bu. Halo? Ya. Ada Bu. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dari sini dulu, dicek dulu nih, Dek. Silakan. Silakan, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak ya, nanti boleh langsung PM ya. Oke. Nah, ini sifat-sifat dari transformasi Fourier-nya. Yang pertama adalah periodik ya. Yang kedua itu adalah linear. Yang ketiga time shifting ya. Yang keempat frekuensi shifting. Pakai rumus yang ini ya. Oke, yang kelima itu adalah conjugate, berarti lawannya. Yang keenam itu adalah time reversal ya. Nah, yang ketujuh itu adalah time scaling-nya. Selanjutnya adalah dualitas. Setelah itu diferensiasi dalam frekuensi. Nah, setelah itu diferensi. 11-nya akumulasi dan 12-nya konvolusi. Ya, setelah itu perkalian relasi Parseval. Nah, ini tabel dari sifat-sifat transformasi Fourier. Teman-teman bisa gunakan tabelnya. Ya, atau pakai yang ini boleh.
Ya, oke, saya sampai sini saja ya, sampai 32 ya kita bahas hari ini ya. Oke, ini ada soal lagi. Teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti ini saya share dulu materinya ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung WhatsApp saya ya. Oke, ini soalnya. Oke. Salah. Oke, ini soal nomor 2 ini jawabannya. Saya share dulu materinya ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Siap. Ini ada pertanyaan lagi, Dek? Ibu mohon maaf, Bu. Yap. Untuk materi yang 505 boleh di-share lagi nggak, Bu? Yang saya hilang, Bu, dan nggak bisa diakses lagi. Yang mana itu? Materi yang mana? Yang transformasi Z. Oh ya, boleh nanti saya share lagi ya. Ya, makasih, Bu. Ya. Silakan, Dek. Tidak ada? Cukup, Bu, kalau dari saya. Oke. Nanti teman-teman pakai rumus ular ya. Kalau pakai rumus ular yang eksponensial jadi kosin atau kosin jadi ular, nah itu nanti ketemu hasilnya. Ya? Masih ingat ular ya? Oke. Ya, oke. Kalau tidak ada saya cukupkan. Nanti saya share dulu materinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Ya, Dek.